Kyle, sang pemburu roh, matanya tajam dan lelah, mencerminkan beban tugasnya. Ia mengenakan jubah gelap, senjatanya, sebuah glaive, tombak berbilah, bersandar di bahunya. Dalam kegelapan, Kyle adalah satu-satunya cahaya yang tersisa. Kyle, sang pemburu roh, hidup di antara dunia manusia dan dunia roh. Kota distopia yang gelap dan basah, diterangi cahaya neon biru dingin. Kyle beraksi di gang sempit, melawan roh pemakan ingatan berupa asap hitam. Glaive-nya bersinar biru saat menebas makhluk itu, menghasilkan percikan energi biru dan ungu. Kyle berdiri waspada di reruntuhan perpustakaan tua yang sunyi, dikelilingi debu dan cahaya bulan. Di depannya, seorang gadis misterius bergaun putih lusuh dan rambut perak kusut menatapnya dengan tatapan kosong namun tenang. Pertemuan pertama yang sunyi dan aneh. Kyle membawa gadis itu dan mulai menyadari keanehannya. Roh-roh tidak bisa menyentuhnya. Elara, gadis yang ditemukan di perpustakaan, berambut perak berantakan dan mata biru pucat yang kosong, tampak menerawang. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang kotor. Ekspresinya tenang, kontras dengan latar belakang perpustakaan tua yang berdebu dan gelap. Kyle membawa Elara ke apartemen rahasianya yang berantakan dan sempit. Elara duduk di atas tempat tidur lipat tua, mengamati Kyle yang membersihkan glaive-nya di meja kerja kayu. Suasana sunyi dan terasing tercipta oleh cahaya kuning hangat dari satu lampu meja. Di sebuah gang sempit berhujan, Kyle berdiri waspada di belakang Elara. Seekor roh pemakan ingatan transparan berbentuk asap mencoba mendekati Elara. Namun makhluk itu tersentak mundur dan menipis saat bersentuhan dengan penghalang tak kasat mata di sekitar tubuh gadis itu. Elara menatap roh itu tanpa rasa takut. Kyle menyadari ada yang tidak beres. Setelah kejadian itu, kilasan memori hitam putih muncul sebagai pusaran abstrak dari bentuk, wajah buram, dan objek tidak jelas, buku, cangkir, tawa tanpa suara. Ini menggambarkan kekosongan memori Elara, membingungkan, menyedihkan, dan terfragmentasi. Kyle dan Elara semakin dekat. Kyle mulai menyelidiki asal-usul Elara dan menemukan kenyataan pahit. Di atas atap gedung saat fajar, mereka duduk berdampingan. Kyle mengamati kota yang mulai terang, sementara Elara melihat bunga putih kecil. Suasana tenang mencerminkan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Kyle kembali ke apartemen dan duduk di meja kerjanya yang penuh buku kuno dan gulungan kertas. Ia serius meneliti glif melingkar kuno di sebuah buku besar, sementara Elara duduk di dekatnya memegang bunga putih kecil, diterangi cahaya lampu meja yang hangat. Momen dramatis terjadi di reruntuhan perpustakaan, saat Elara berlutut kesakitan dengan energi hitam pekat keluar dari dadanya, membentuk bayangan roh raksasa. Simbol kuno bersinar merah di tengah energi tersebut. Kyle berdiri jauh, tertegun dan ragu dengan glaive-nya, menyadari Elara adalah sumber energi itu. Kyle menunjukkan konflik batin yang kuat, wajahnya berkeringat dengan mata kiri penuh tekad dan mata kanan penuh kesedihan. Dilema antara cinta dan tugas. Kyle harus membuat keputusan di lokasi ritual kuno. Kyle berjalan menaiki tangga batu kuno yang panjang menuju struktur zigurat raksasa yang runtuh. Struktur itu tersembunyi di bawah kota distopia. Kyle menggendong Elara yang pingsan. Langit malam hitam pekat, dan bangunan kuno itu memancarkan cahaya biru redup yang dingin, kontras dengan neon kota. Keputusan pahit harus diambil oleh Kyle saat ia berdiri di atas Elara yang pingsan. Dengan glaive terangkat tinggi, wajahnya penuh penderitaan dan air mata mengalir di pipinya, menciptakan bayangan seperti monster di atas batu. Kota kini damai yang mati. Kota distopia sunyi, neon-neonnya mati.
Langit fajar berwarna putih bersih dan tenang, tanpa asap. Kala, tanpa gelasnya, duduk sendirian di tangga batu kuno, menatap pemandangan itu dengan lesu. Keheningan total, tidak ada roh, tidak ada memori yang tersisa, tidak ada lagi elera, hanya kekosongan yang murni dan menyedihkan.